3, 2, 1. Aku baru saja menikah begitu saja. Saya bahkan lebih tidak menyangka. Ya, apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan situasi keuangan keluargaku? Bukankah aku sudah mengatakannya? Meskipun kekayaan materi sampai batas tertentu dapat menentukan kebahagiaan seseorang atau tidak, itu bukan segalanya. Kurasa, di masyarakat ini, selama seseorang tidak malas, hidup tidak akan tidak tertahankan. Kami menangkap pencuri bersama. Karakter dan keberanianmu setidaknya bukan masalah besar. Bahkan jika kau punya masalah lain, yang terburuk yang bisa terjadi adalah perceraian. Bagaimanapun tujuan membuat ibuku marah telah tercapai. Tidak ada kerugian. Kedengarannya sangat bagus. Tapi bagaimana saya memverifikasi bahwa dia mencocokkan kata-katanya dengan tindakannya? Malam ini, apakah kita akan tinggal bersama? Mari kita perlahan saja. Mari kita perlahan saja dulu. Kita harus pulang ke rumah masing-masing dulu dan memberitahu keluarga kita. Kita bisa tinggal bersama mulai besok. Oke. Oke, aku juga berpikir hal yang sama. Ayo pergi. Ketua, ini yang Anda maksud dengan mengajak istrimu jalan-jalan. Tentu saja aku sedang menguji. Apakah dia hemat dan mengurus rumah tangga dengan baik? Ketua, di depan sana, bagian makanan laut, lobster Australia di sana, adalah 598 per jen. Mari kita uji pengendalian dirinya. Yang ini, Oke. kamu bicara dengan siapa? Tidak ada apa-apa. Aku sedang berbicara sendiri. Benar. Bagian makanan laut ada di depan. Mari kita ke sana. Ayo pergi. Ketua, aku tidak bisa menahannya lagi. Kamu harus menjaga kendali. Aku tidak bisa menjaga kendali. Lanjutkan. Berapa banyak uang yang kamu punya di saku? Untuk pergi ke bagian makanan laut. Bahkan tidak sampai 100 yuan. Dan kamu masih mau pergi ke bagian makanan laut. Kamu tetap di sini saja bersamaku. Dan beli beberapa sayuran. Apakah itu tidak cukup? Bos. Yang ini terlihat cukup segar. Kita bisa bawa pulang yang ini. Dan merebusnya untuk hot pot. Apalagi yang harus kamu lihat? Semuanya segar. Sayuran jenis apa ini? Itu sayur krisan. Jangan bilang, kamu bahkan belum pernah makan sayur krisan sebelumnya. Biasanya aku sangat sibuk. Aku hanya makan cepat. Bagaimana punya waktu khawatir hal ini? Untuk mendukungku selama sekolah, kamu pasti sangat hemat dan irit. Dermawan besarku. Keras kepala ini. Benar-benar bodoh yang menggemaskan. Aku akan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu hari ini. Ambilkan aku beberapa daun bawang. Malam ini, aku akan membuatkan pangsit isi daging sapi untukmu. Cepat pergi. Oke. Sekretaris Wang. Yang ini juga bisa. Buat satu lagi. Ini. Ini daun bawang. Bukankah begitu? Ambilkan aku kucai juga. Oke. Ini daun bawang. Ini. Ini kucai. Benar sekali. Hao Ming-an. Sebenarnya kamu ini siapa? Xian sebenarnya aku. Sudahlah. Membawa kalian para pria keluar untuk belanja bahan makanan.
Benar-benar sebuah kesalahan. Tapi sekarang kamu sudah bertemu denganku. Ini adalah keberuntunganmu. Aku akan memamerkan keahlianku untukmu malam ini. Oke, Sekretaris Wang. Ketua, aku salah. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Beri aku diskon untuk semuanya. Oke, Aku akan datang ke tempatmu lagi lain kali. tolong lihatlah. Yang ini, Aku suka makan ini. yang ini. Oke, kita bisa menumis yang ini. Mari kita ambil sawi putih juga. Baiklah, Terima kasih. jaga diri. Aku akan melakukannya. Mari kita pergi ke area produk akuatik. Bukankah kamu bilang aku tidak punya cukup uang? Aku memang punya sedikit. Ayo pergi. Bos, hanya yang ini saja. Tolong bersihkan ini untukku. Baiklah, tentu saja. Apalagi yang ingin kamu makan? Pilih saja secara acak. Ambil 2 lobster hias. Ketua, tolong ucapkan sesuatu yang sesuai dengan status Anda. The Ketua film was ini. translated and Lobster narrated jenis by itu yang M. terlihat Media. sangat indah. Aku bahkan belum pernah melihat yang hidup. Bawa 2 ke sini agar aku bisa memperluas wawasanku. Aku hanya menjual ikan air tawar di sini. Aku tidak punya lobster. Oke, Hati-hati bosnya tidak memukulmu sampai mati dengan lobster. Tapi jangan khawatir. Ketika aku gajian, aku akan memberimu kejutan. Xiao Gu teman masa kecil yang disewa oleh Hu Ming'an. Aku menunggu kamu memamerkan keahlianmu. Aku akan kembali dan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu. Bagus. Kenapa kamu memukul suamiku? Ya Tuhan. Ini istrimu. Kamu benar-benar menikah. Pernikahan cepat. Xian Shen. Teman masa kecilku. Xiao Gu. Halo Xiao Gu, datanglah ke rumah kami kalau kamu ada waktu. Rumah Hu Ming'an yang bobrok. Aku tidak akan berani pergi ke sana. Bagaimana jika suatu hari runtun? Ngomong-ngomong, aku sangat mengagumimu. Kamu berani menikahi orang seperti ini. Xiao Gu. Itu terlalu berlebihan. Kita harus pergi sekarang, jika tidak ada yang lain. Sejujurnya, kakak ipar, mengapa kamu tidak menceraikan Ming'an? Mobilku, uangku, rumahku. Aku punya segalanya. Singkirkan tangan kotormu dariku. Biar aku beritahu kamu. Meskipun Hu Ming'an tidak sekaya kamu, dia mengerti satu hal lebih daripada kamu. Hal apa? Setidaknya dia tahu bahwa istri seorang teman tidak boleh diganggu. Ayo pergi. Oke. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Mereka semua sudah pergi. Ada berbagai macam orang akhir-akhir ini. Beberapa orang bahkan membayar uang untuk dimarahi. Kau yang memberitahuku. Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa? Tendangan tadi tidak ada dalam naskah. Kau harus membayar ekstra. Hei kamu, aku. Aku tidak membawa uang tunai saat keluar. Kau bayar ekstra, kau bayar. Aku yang bayar. Perawatan profesional. Ibu, Ibu, kami kembali dari membeli bahan makanan. kamu kembali. Aku membeli begitu banyak bahan makanan hari ini. Semuanya sangat segar. Malam ini, aku akan menunjukkan semua keahlianku padamu. Baiklah. Bagus sekali. Melihat adegan ini, kita bisa menyelesaikan syuting dalam beberapa hari ke depan. Lin Bauer kekasih masa kecil Hu Ming'an. Aku bisa kembali tinggal di rumah mewah.
The film was Sekretaris translated Wang. and narrated by M Media. Kakak Bauer. Jetty, Kak Mingen benar-benar ada di sini. Kakak Bauer, bagaimana kau menemukan tempat ini? Pagi ini aku pergi menemui kakek. Kakek memberitahuku bahwa Kak Mingen sedang mendiskusikan sebuah proyek besar. Jetty ini adalah proyek permukiman kumuh. Ya benar. Kalau begitu Kakak Bauer, ketua kami sedang sibuk sekarang. Silakan kembali dan istirahat dulu. Sebentar lagi, aku akan memintanya menghubungimu secara pribadi. Oke, Apa? Aku harus pergi mencari Kak Mingen sekarang. Apakah aku harus melewaimu dulu? bukan itu maksudku. Kak Mingen, Kemarilah, Kakak Bauer. suara apa itu di luar? Kak Mingen, Kamu tetap di sini dan temani ibu. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. aku ingin ikut denganmu. Ibu, apakah kamu tidak enak badan? Kakiku sakit parah selama 2 hari terakhir ini. Jan cepat pijat kaki ibu. Oke, ibu 2 hari terakhir ini. Apakah kamu masuk angin lagi? Ya sakit di sini. Sakit di sini. Apakah sakit di sini? Sakit-sakit. Dan di sini dan di sini. Ini juga sakit. Sakit sekali. Kak Mingen. Aku datang mencarimu. Apa yang sedang kau lakukan, Kak Mingen? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang? Apa yang sedang kau lakukan? Aku pergi menemui kakek. Kakak menyuruhku datang mencarimu. Dia ingin kau kembali dan menikahiku sekarang. Mustahil. Aku belum melanggar aturan apapun. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Selain itu, aku sudah pernah menikah. Mustahil. Sejak wanita jahat itu meninggalkanmu, kau belum pernah melihat orang lain. Kecuali aku Lin Bao'er. Siapa lagi yang pantas untukmu? Percaya atau tidak itu terserah padamu. Apa ini? Kau pikir kau bisa menggunakan sertifikat pernikahan palsu untuk membodohiku, dan aku akan mempercayaimu. Kecuali aku melihat orang yang sebenarnya. Siapa bilang milikku palsu? Baiklah. Selama kamu tidak membongkar identitasku, aku akan membiarkanmu bertemu orang yang sebenarnya. Jangan ungkapkan identitasmu. Tepat sekali identitasmu. Sekarang adalah saudara perempuan ketua kami. Adik ketuahu. Kami menyediakan identitasnya, tetapi mengenai kepribadian karakternya, kau bisa menjadi dirimu sendiri. Selama istriku menceraikanku, aku akan menikahimu. Baiklah. Setuju. Setuju. Lepaskan. Suami. Siapa itu? Xian, izinkan aku memperkenalkanmu. Saudari saya Lin Bao'er. Adikmu. Peng Xian. Lin Bao'er. Saudaramu Hukalin. Jadi kalian berdua. Kami adalah Kita adalah saudara tiri. saudara tiri. Tunggu. Biar aku cari tahu dulu. Pada akhirnya, apakah ibu sama ayah berbeda? Atau ayah sama ibu berbeda? Ibu sama ayah berbeda. Ayah yang sama ibu yang berbeda. Kamu bahkan bisa salah tentang itu. Xian, ketika adikku masih kecil, dia demam The tinggi film was dan merusak otaknya. translated and Jika kamu tidak narrated percaya by padaku, M lihatlah. Media. Mohon dimaklumi. Benar-benar. Jadi kamu bilang, kamu ingin aku mengurus ibumu yang didera penyakit. Dan juga mengurus saudara perempuan yang punya masalah otak ini. Apa yang bisa kulakukan? Mereka adalah keluargaku. Bagaimana dengan ayahmu? Itu tidak tertulis dalam naskah. Naskahnya tidak menulisnya. Naskahnya.
Tidak. Ini. Aku belum pernah melihat ayahku sejak aku masih kecil. Jadi sejak aku bisa mengingat, keluarga kami sudah seperti ini. Ibu didera penyakit. Masa kecil tanpa ayah, adik perempuannya manja dan keras kepala, dan dirinya sendiri memakai alat bantu dengar. Dia benar-benar telah mengumpulkan milik pemeran utama pria yang melodramatis, seluruh rangkaian atribut karakter. Karena aku sudah kembali, cepat siapkan makanan untukku. Aku ingin mencicipi masakan kakak iparku. Baiklah, aku akan pergi sekarang dan membuatnya untukmu. Aku akan pergi bersamamu. Kakak, kau tetap di sini dan bicara dengan mama dan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau mengobrol saja dengan mereka. Aku akan pergi. Sampai jumpa. Oke. Kak Mingen, jati ini caramu menguji Peng Janjan. Ada apa? Aku tantang kau bertaruh bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, istrimu pasti akan kabur. Bagaimana jika dia tidak melarikan diri? Kalau begitu aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Oke. Itu kesepakatan. Mingen, ini adalah Bibi lupa memperkenalkanmu. Mulai sekarang, dia adalah putrimu. Kau benar-benar ingin aku memanggil wanita tua itu Mama. Bersikaplah sopan. Bermimpilah. Tidak peduli seberapa bobrok rumah ini, selama kita memiliki karakter kebahagiaan ganda ini, kita akan menganggap ini sebagai memasuki kamar pengantin. Ibu, apakah ibu merasa kedinginan lagi selama 2 hari terakhir ini? Ya, ini. Apakah ini sakit? Sakit. Dan yang ini juga sakit. Sakit sekali. Selesai. Ayo makan. Kamu pasti lelah. Bukan apa-apa. Ibu, makan cepat. Baiklah. Oke. Ini. Terima kasih. Makan ini. Baiklah. Kakak ipar, bisakah kau memasak? Apa yang kau buat ini? Ada apa? Lihatlah hidangan ini. Tidak ada warnanya. Dan tidak terlihat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi menantu bagi orang lain. Jika aku jati kau, aku akan pergi dan mendaftar dengan benar di kelas memasak dan belajar cara memasak dengan benar. Rainbow Egg, kakak iparmu bekerja keras membuat makanan ini. Makan, jika kamu suka jangan. Jika kamu tidak suka. Kau sudah melindungi istrimu sekarang. Apakah kau lupa? Ketika kita masih kecil, bagaimana kita melewati semua ini bersama? Aku hanya mengatakan 2 hal padanya. Dan kau mulai membentakku. Ayo seka itu. Lin Boer berdebat denganku, tidak masalah. Tapi kau tidak boleh tidak menghormati orang tuamu. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Jika kamu tidak makan, kembalilah ke kamarmu. Aku tidak akan. Masakan Peng Janjan sangat buruk. Jelas-jelas ditujukan padaku. Apa salahnya aku mengatakan beberapa hal padanya? Tidak kamu. Tunggu sebentar. Suami. Karena ipar perempuanku punya masalah denganku, maka aku akan menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikan ini. Kau tidak keberatan kan? Ipar perempuan. Kau coba hidangan ini. Apakah ini enak? Ini sangat asin. Bagaimana aku harus makan ini? The film was translated and narrated by M Media. Kau coba yang ini. Ayo.
Kau coba hidangan ini juga. Enak atau tidak? Makan. Makan. Kau coba lagi. Kau cicipi baik-baik. Ini sama sekali tidak ada rasanya. Rasanya mengerikan. Ini benar-benar tidak ada rasanya. Peng Janjian, apa kau gila? Ini. Coba yang ini, apakah enak? Makan. Makan, coba saja. Coba saja. Apakah enak? Rasanya cukup enak. Selama enak itu, tidak masalah. Rasanya cukup enak. Karena masih ada satu hidangan tersisa. Maka mari kita makan saja. Ibu makan. Peng Janjian, kamu gila? Kau gila. Dengan hak apa kau memperlakukanku seperti ini? Suami, kau tidak marah aku melakukan ini? Adikku sudah dimanjakan sejak kecil. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Tepat sekali untuk mendisiplinkannya. Ibu, bagaimana dengan ibu? Jen benar untuk mendisiplinkannya. Bagi mereka yang sengaja memprovokasi dan mencari-cari kesalahan, kita harus menghadapinya seperti ini. Sekarang, semua orang tidak keberatan dengan apa yang aku lakukan. Maka, aku akan mengatur masalah mencuci piring. Aku tidak mau makan lagi. Wanita gila. Suami, kau cuci piring nanti. Aku yang mencuci piring. Tentu saja. Aku datang ke rumahmu, bukan untuk diperlakukan buruk. Mulai sekarang aku yang memasak. Kau yang mencuci piring. Aku mengepel lantai. Kau menyapu lantai. Inilah yang disebut pria membajak wanita, menenun. Baiklah. Aku yang akan mencuci piring. Jika aku mencucinya, aku akan mencucinya. Bukankah begitu? Aku akan menelpon kakak sekarang juga. Aku harus meminta kakek mengakhiri sandiwara ini. Aku menolak untuk percaya. Saya Lin Bauer. Benar-benar bisa menjadi sasaran oleh gadis biasa. Kakak Bauer, mengapa kau begitu tidak sabar? Itu hanya makanan yang ditumpahkan di kepalamu. Selain itu, jika kau berhasil membuat ketua membencinya, bukankah kau akan menggantikan tempatnya? Tapi aku Lin Bauer belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Sama sekali tidak. Aku harus menelpon kakek. Aku harus memberitahu kakek. Aku harus sekarang menelpon kakek. Baiklah, kau telepon. Telepon dia sekarang juga. Biar ku beritahu, jika kakak datang, dia hanya menyukai orang seperti Shen. Ketika saatnya tiba dia akan meninggalkanmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Itu benar. Jika aku membuat kakak Mingen membencinya dan meninggalkannya, maka bukankah aku akan bisa menikah dengan keluarga Hu? Kau mengerti kan? Kakak Bauer kita masih yang paling pintar. Bukankah begitu? Ya. Anak mana yang paling pintar? Aku. Itu kakak Bauer kita kan? Benar. Ayo kita kembali. Ayo pergi. Kakak. Di mana aku tidur malam ini? Kembalilah ke rumahmu sendiri untuk tidur. Rumahku sendiri. Aku belum menikah. Jadi ini bukan rumahku lagi. Kembali ke kamar barat. Kamar barat. Itu milik keluarga Wang Tua. Apa kau menyuruhku tidur dengan Wang Tua? Bauer, kau tidur denganku malam ini. Hebat sekali. Tidak. Lalu aku tidur di mana? Ini rumahmu. Atur sendiri. Aku akan merapikannya untukmu dulu. Kamu. Ya Tuhan. Bisakah orang tidur di tempat ini? Bukankah kau sudah tinggal di sini selama ini? Ya. Aku sudah tidak kembali selama beberapa bulan. Aku sedikit tidak terbiasa.
Aku tidak yakin seperti apa sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Ketua. Ini gawat. Lihat. Ikat rambut Nona. Itu Balenciaga harganya puluhan ribu. Nyonya sedang memegangnya. Gawat. Ketua. Xianshen. Yang ini palsu. Ikat rambut. Bisa palsu. Lalu mengapa kamu menatapnya? Ini sudah usang. Dan dia bahkan menggantung kunci di sana. Aku bilang aku akan mengambilkannya. Yang baru besok. Benar, kenapa kamu masuk? Aku hanya datang untuk melihat apakah kalian berdua punya cukup selimut. Tidak ada apa-apa, kalian berdua istirahatlah dulu. Aku pergi sekarang. Aku akan membelikanmu gantungan kunci besok. Gantungkan kunci-kunci itu di gantungan kunci. Orang udik. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kau cantik. Itu terlalu memalukan. Ketua. Kurasa. Kita harus jujur saja. Bagaimanapun, jika kau ingin aku memberikan nilai, aku setidaknya akan memberi pension 90 poin. Jika kamu ingin benar-benar memahami seseorang, kamu harus tetap sabar. Kau hanya tidak mempercayainya. Siapa yang mengatakan itu? Aku sudah lama mempercayainya. Dia bukan gadis yang materialistis. Kau mempercayainya. Jika kau mempercayainya, mengapa kau masih menguji? Ayo kita kembali. Aku hanya ingin melihat. Apakah dalam keadaan seperti ini, cinta bisa bertahan? Pada saat kau selesai menguji, bahkan tidak akan ada sisa-sisa cinta yang tersisa. Tidak. Sebaliknya aku menjadi semakin yakin tentang ujian ini. Aku ingin pulang sekarang. Kakak cepatlah kemari. Kamu duduklah. Ada apa? Lihatlah wanita. Macam apa yang kau nikahi? Kakak, Bauer, apa yang sebenarnya terjadi? kakak. Kakak ipar terlalu gelisah saat tidur. Aku baru saja tertidur. Dan dia menendangku jatuh. Aku punya kebiasaan ini. Kenapa aku sendiri tidak tahu tentang itu? Tentu saja kau tidak tahu. Kau tidur seperti babi mati. Mana mungkin kau tahu? Cukup. Cepat tidur, jangan main-main lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Tidak ada dari kalian yang percaya padaku kan? Jika aku ditendang jatuh lagi nanti, kau akan tahu siapa yang berbohong? Ketua. Jika Nyonya benar-benar seperti ini, maka ketika kau tidur di masa depan, kau akan sangat menderita. Apa yang kamu pegang? Aku membawakan ini untukmu. Panduan bergambar sayuran umum. Aku hanya mengambilnya secara acak. Aku akan tidur sekarang. Aku lalar. Aku sudah makan semua ini. Apakah ini? Adik laki-laki Peng Janjan, sepertinya ini tempatnya. Aku pikir dia menikah dengan orang yang layak. Ternyata dia hanya hantu miskin dari daerah kumuh. Wen Shan teman sekelas Feng Xianshen. Adik laki-lakinya berkata bahwa keluarga mereka memang sangat miskin. Liu Xiaomi teman sekelas Feng Xianshen. Mereka bahkan tidak mengadakan pernikahan dan langsung pindah ke rumah keluarganya. Peng Janjan benar-benar punya nyali.
Suatu hari aku harus benar-benar mempermalukannya. Sungguh aku mencari kemana-mana tanpa hasil. Hanya untuk menemukannya dengan mudah. Peng Janjan adalah kakak iparku. Apa kau akan ke rumahku? Kalau begitu cepat telepon sahabatmu dan beritahu dia bahwa kau datang. Untukmu. Silakan berfoto, jangan malu-malu. Xiao Mei Shanshan, bisakah kita keluar untuk bicara? Peng Janjian Jeti, ini rumah keluarga suamimu. Ada apa? Rumah keluarga suami apa? Menurutku ini rumah bobrok. Hanya demi pria seperti ini. Kamu menikah dengan keluarga miskin dan hancur seperti itu? Jan, apa sebenarnya isi kepalamu? Seberapa banyak air yang masuk ke otakmu? Aku bilang, mari kita keluar untuk bicara. Oke. Karena kamu berani mencari keluarga yang begitu miskin. Jangan malu sekarang. Ini masih pagi. Apa yang kalian semua teriakan? Dan mertua yang lumpuh. Jan, apakah kamu yakin ini bukan syuting acara realitas? Katakan apapun yang kamu mau. Lagi pula menurutku ini cukup bagus. Baiklah, jika kamu pikir ini bagus ya sudah. Aku akan memposting ini sekarang juga di grup obrolan kelas agar semua orang bisa melihat. Di mana si cantik kelas kita Peng Janjan akhirnya berakhir. Xiao Mei, cukup. Kenapa? Kamu menyesal menikahkan? Jika kamu menyesalinya, kamu masih bisa menceraikannya saja. Aku bekerja di grup Hu. Satpam acak manapun. Lebih baik daripada pria ini. Kalau begitu, kamu adalah karyawan grup Hu. Apakah kamu cemburu sekarang? Orang rendahan sepertimu. Aku khawatir dalam seumur hidup ini, kau takkan lewati gerbang grup Hu. Itu benar. Pacarku adalah manajer sumber daya manusia grup Hu. Selama aku memberitahu, meskipun kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tidak akan bisa masuk ke grup Hu. Zhou Shen, Aku mengetahui nama belakangnya adalah Shou. Namanya adalah Shou Shen. pacarmu. Apakah nama belakangnya Zhou? Namanya Zhou Shen. Bagaimana kamu tahu itu? Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Tapi dia akan segera dipecat. Kamu pikir kamu bisa memecat seseorang begitu saja? Kamu pikir kamu ini siapa? Jan, cepat hentikan suamimu yang rendahan itu agar tidak bicara. Dia bertingkah seolah dia adalah tuan muda keluarga Hu. Suami, bagaimana kamu bisa menyombongkan diri seperti ini? Jika kamu terbongkar, bukankah kita yang akan kehilangan muka? Jangan khawatir, istri aku menjagamu. Kamu ingin memecat suamiku? Jangan bermimpi. Saya. Apa? Kamu sudah dipecat? Bagaimana itu mungkin? Sayang, dengarkan aku. Aku bahkan belum masuk ke perusahaan. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggung tokoh penting? Ini semua karena kau dasar bodoh yang membuatku kehilangan pekerjaanku. Putus, kita putus sekarang juga. Siapa sebenarnya kamu? Tebak. Kamu. Dan kamu berani menyamar sebagai ketua grup Hu. Jangan bermimpi. Bagaimana itu mungkin? Kita semua baru saja melihatnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Ini pasti hanya kebetulan. Benar. Itu pasti kebetulan. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti yang begitu bodoh dan canggung Peng Janjan mungkin bisa berhubungan dengan ketua grup Hu? Beritahu Zhou Shen untuk beristirahat di rumah selama 2 hari. Aku akan pergi dan memohon kepada pamanku. Karena dia adalah direktur perusahaan. Selama dia mengucapkan beberapa kata baik kepada ketua, dia bisa dikembalikan ke posisinya. Begitulah seharusnya. Aku tahu itu, kamu adalah yang paling mampu. Siapa pamanmu? Ku beritahu kau takut setengah mati. Pamanku adalah Sun Yaoqing, pemegang saham yang memiliki saham di banyak perusahaan di bawah grup Hu. Itu memang cukup menakutkan. Namun ada berita yang akan datang sebentar lagi, yang akan lebih menakutkan lagi. Aku tidak percaya ini kebetulan, bahwa seseorang bisa menendang pamanku keluar dari dewan direksi sekarang juga. The film was translated and narrated by M Media. Paman, Halo paman.
Apa? Paman, kamu sudah dikeluarkan dari Dewan Direksi. Itu tidak mungkin. Xiaomei, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Tahukah kau berapa banyak uang yang hilang dariku? Karena diusir, bahkan jika seluruh keluargamu dijual, kau tidak akan mampu menggantinya. Kamu melakukan ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku. Suami Peng Xianshen. Jan, siapa sebenarnya suamimu? Bagaimana dia bisa begitu mampu? Cepat bicara padanya. Suruh dia mengembalikan pamanku. Aku akhirnya berhasil mendapatkan pacar kaya. Cepat suruh dia mengembalikannya ke posisi semula. Xiaomei Shanshan, kalian benar-benar salah paham. Ini hanya kebetulan. Tolong cepat kembali. Dengarkan aku, Peng Jan, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Suamimu mengucapkan beberapa patah kata, dan pamanku langsung dikeluarkan dari Dewan Direksi. Tepat sekali, pacarku, bekerja dengan rajin dan teliti. Mengapa dia harus dipecat begitu saja? Cepat suruh suamimu mencari solusi. Xiaomei Shanshan, dia adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Latar belakang keluarganya hanya seperti ini. Ayahnya meninggal muda. Dia punya ibu sakit parah yang harus diurus, dan adik perempuan yang cacat mental, yang juga perlu perawatan. Hidupnya benar-benar sulit. Aku hanya berharap kalian semua benar-benar bisa meninggalkan kami sendirian. Oke, tapi berhenti mengatakan tapi. Jika aku jadi kalian, aku akan kembali sekarang juga dan bicara baik-baik dengan pacar kalian. Lihat, apakah masih ada ruang untuk rekonsiliasi di antara kalian berdua. Benar. Ayo cepat pergi. Cepatlah kau pergi memeriksa pamanmu. Situasi di sana. Pergi, ayo kita pergi. Jaga diri. Sering-seringlah berkunjung. Istri. Apakah itu memuaskan barusan? Hao Ming'an, siapa sebenarnya kamu? Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu mungkin mencurigai bahwa aku adalah ketua grup Ho? Tapi mengapa kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat? Ya kakak, kau harus dengan benar menjelaskannya kepada kakak iparku. Itu. Sebenarnya aku. Aku akan jujur. Sebenarnya akulah yang mengenal ketua grup Ho. Ini cerita yang panjang. Ketika aku masih muda, aku banyak bepergian. Aku kebetulan bertemu dengan ketua grup Ho, dan kami menjadi teman baik. Dan dia kebetulan berutang budi padaku. Baru saja, aku melihat Ming'an menderita penghinaan. Jadi aku menelepon dan meminta bantuan kecil darinya untuk menyelesaikan situasi ini. Itu Ming'an. Kau berutang makan padaku. Budi ini hanya bisa digunakan sekali. Jadi begitu. Ya. Itu benar sekali. Xiao The Wang ini. film was Tidak. translated Wang and tua adalah orang narrated besar. by M Media. Jangan khawatir, aku gajian minggu depan. Aku akan mentraktirmu hotpot. Bagus. Disetujui. Orang bodoh yang akan percaya ini. Berhenti bicara. Sayang, kamu membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira kamu adalah ketua grup Ho. Itu benar kakak ipar. Jika kakakku benar-benar ketua grup Ho, apa yang akan kau lakukan? Bukankah itu hanya memperlakukanku seperti orang bodoh? Jika dia benar-benar ketua grup Ho, aku pasti akan menjatuhkannya lebih dulu. Hanya bercanda. Peng Janjan, ku dengar kau juga punya ibu dan adik laki-laki yang suka ikut campur. Aku ingin tahu apakah mereka tahu tentang pilihanmu. Bagaimana reaksi mereka? Sayang, aku mau keluar beli bahan makanan. Aku akan memasakkan sesuatu yang lezat untukmu nanti. Terima kasih atas kerja kerasmu, istri. Hati-hati. Pulanglah. Ketua. Sudah kubilang sejak lama, kau tidak bisa mengukur hati seseorang, tapi kau menolak untuk mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Sekarang sulit untuk keluar dari masalah ini. Sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Kita perlu mencari solusi. Solusi apa yang mungkin ada?
Kurasa. Kecuali jika kita membuat nyonya mencintaimu secara obsesif, maka tidak peduli siapa dirimu, dia akan mengikutimu sampai mati. Apa itu mungkin? Mama, ini dia. Pension. Keluar sekarang juga. Kalian berdua siapa? Kau. Kau adalah orang yang ditemukan kakakku. Si miskin itu bukan? Kakak ipar. Halo, Kembalikan putriku padaku. Ibu mertua. Aku baru saja berencana untuk mengunjungimu secara khusus di rumah. Jangan beri aku omong kosong tak berguna itu. Kembalikan putriku padaku sekarang juga. Mama, Xian dan aku sudah menikah sah daftar pernikahan. Aku benci. Apa maksudmu dengan pernikahan tercatat? Selama aku mertuamu tidak mengakuinya, kau tidak akan pernah menjadi menantuku. Tempat kumuh macam apa ini? Apakah tempat ini layak ditinggali manusia? Ibu. Kenapa ibu di sini? Kakak. Nak. Bagaimana kau bisa menikahkan dirimu dengan tempat kumuh seperti ini? Nak, dengarkan ibumu. Manfaatkan fakta bahwa belum banyak orang yang tahu. Cepatlah dan selesaikan prosedur perceraian dengannya. Maka kau masih bisa dianggap gadis lajang saat kau menikah nanti. Benar, Kak. Kemasi barang-barangmu dan cepat pergi. Aku tidak pernah bilang ingin bercerai. Apakah kau bilang kau ingin hidup seumur hidup dalam kesulitan di rumah bobrok ini? Ibu, bukankah para tetua sering berkata, kemiskinan tidak bertahan selamanya, begitu juga kekayaan. Selama seseorang jujur dan mau bekerja keras, kita pasti akan menjadi kaya. Kau bicara omong kosong. Itu semua hanya kebohongan untuk menipu orang miskin. Hanya menipu orang bodoh saja. Jika kau tetap bersama orang ini, seumur hidup, kau akan hidup seumur hidup dalam kesulitan. Dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu. Ibu, ini adalah hidupku sendiri. Ibu tidak perlu ikut campur. Kulihat kau benar-benar memberontak. Kau harus pergi hari ini. Mau tidak mau. Mama, Xian adalah wanitaku sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Siapa yang kau panggil mama? Aku sedang mendidik putriku. Bukan tempatmu untuk bicara di sini. Jika aku mampu membayar uang mahar, aku tidak perlu memukul putriku. Jen. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Adik laki-lakimu sudah punya pacar sekarang. Dan mereka sedang mempersiapkan pertunangan. Jika kau tidak segera menceraikannya dan menikahi putra Paman Li, keluarga kita bahkan tidak akan mampu membayar uang mahar adikmu. Tepat sekali, Kak. Ibu, aku pikir ibu sudah berubah barusan. Aku pikir ibu mempertimbangkan masa depanku. Aku tidak menyangka ibu masih melakukan ini demi uang mahar kakakku. Pension, menurutmu mama membesarkanmu sebesar ini untuk apa? Itu untuk menukarmu dengan mahar. Jika kau tidak pergi, aku akan segera merobohkan rumah ini. Kamu mundur. Itu sudah keterlaluan. Kalian berdua orang miskin. Berhenti menyuruhku di sini. Aku tidak akan termakan tipu muslihat MI. Bukankah ini hanya tentang uang? Berapa banyak yang kamu inginkan? Aku akan bayar. Orang sepertimu mencoba memberiku uang. Kau seharusnya khawatir tentang tidak mati kelaparan terlebih dahulu. Aku memberimu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Nanti, kamu akan kehilangan kesempatan ini. Baiklah. Karena kau bilang akan membayar, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Putra Paman Li. Menikahi kakakku membutuhkan 300.000, ditambah sebuah apartemen. Sedangkan kau sangat miskin. Jadikan 500.000. 500.000, masih meremehkan orang. Bukankah ini hanya 500.000? Aku akan bayar. Apa kamu gila? Dari mana kamu akan mendapatkan 500.000? Xian, bahkan jika aku harus menjual semua yang kita miliki,
Aku akan mengumpulkan 500.000 ini untukmu. Jual semua milikmu. Bahkan jika kau menghancurkan seluruh rumahmu. Bisakah kau mengumpulkan 50 yuan? Baiklah, aku beri kau waktu 1 hari. Jika aku tidak menerima uang mahar besok, aku akan langsung menikahkan putriku dari tempat ini. Baiklah. Itu kesepakatan. Ibu tidak bisa melakukan ini. Nah, kau di sini. Tahan saja penderitaan ini 1 hari lagi. Mama akan datang menjemputmu besok untuk menjalani kehidupan yang baik. Hei, ingat itu. Mama akan datang menjemputmu besok. Ingatlah. Tunggu aku. Cepat pergi. Kita mau kemana? Cepat kabur. Apa yang harus dihindari? Kamu benar-benar tidak mengerti ibuku. Ibuku adalah wanita yang memegang teguh perkataannya. Apapun yang dia katakan dia lakukan. Bagaimana jika besok kamu tak bisa memberi mahar? Besok aku benar-benar harus menjadi pengantin orang lain. Ayo pergi. Apa kamu benar-benar setakut itu pada ibumu? Ketika aku pertama kali bersamamu, itu memang untuk membuat ibuku kesal. Tapi setelah menghabiskan waktu bersamamu, Kamu apa? Bicara. Kakak cepat lihat. Lihat siapa yang kubawakan untukmu. Kakek, The film kenapa was kakek ada di sini? translated and narrated by M Media. Kakak. Kakek, Kakek. Jika Bauer tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan tahu bahwa kau tinggal di tempat ini. suami siapa ini? Xian Shen. Ini kakek. Kakek. Peng Xian Shen. Halo kakek, Apa yang baru saja kau panggil dia? suami. Kakek, Ming An dan aku sudah menikah. Kakak bisa melihat kondisi keuangan kami. Hanya saja, kami belum mengadakan resepsi pernikahan. Situasi keluarga Ming An seperti ini. Apa kau tidak meremehkannya? Kakek, kekayaan dan kemiskinan hanyalah sementara. Selama kami berdua mau bekerja keras, segalanya pasti akan membaik. Bagus sekali, bagus sekali. Apakah kakak benar-benar kakak Ming An? Di tahun-tahun awalku, aku bekerja di luar negeri. Dan baru kembali tahun ini. Benar-benar. Kakek telah bekerja di luar negeri. Dan kami baru saja berhubungan. Di luar negeri. Baiklah kakek, untuk merayakan kepulangan kakek aku akan pergi membeli bahan makanan. Mari kita minum-minum malam ini. Hebat, mari kita minum beberapa gelas. Minum beberapa gelas. Kalau begitu aku pergi. Baiklah. Kamu tetap di sini dan duduk bersama kakek sebentar. Hati-hati istri. Baik. Kakek. Ming An, kau melakukannya dengan baik. Kakek, bukankah kakek juga berpikir? Xian Shen sangat luar biasa. Xian Shen dalam lingkungan seperti ini masih bisa jatuh cinta padamu. Ini adalah cinta sejati. Aku sudah tahu. Kakek. Apa kau lupa mengapa aku memintamu datang ke sini? Bauer, apa kau belum mengerti? Di mana letak kekalahanmu? Kakek, siapa tahu jika Peng Janjan, apakah dia berpura-pura atau tulus? Lagi pula alasan dia bisa menahan godaan adalah karena belum ada godaan. Monitor yang nyata dan besar. Aku punya cara sendiri untuk mencari tahu apakah gadis itu sedang berakting atau tidak. Kakek, apa maksud kakek? Kau akan tahu ketika saatnya tiba. Kakek, makan malam akan segera siap. Mohon tunggu sebentar lagi. Baiklah. Kakek ada urusan yang harus dihadiri. Kakek tidak akan tinggal untuk makan. Kakek, bagaimana kakak bisa melakukan itu? Lihat, aku sudah menyiapkan semuanya. Kita akan segera mulai makan. Baiklah, baiklah. Xian Shen, kakek tahu, di keluarga ini, kau telah diperlakukan tidak adil. Aku belum. Bagaimana kalau
Di kartu ini. Ada sejumlah uang. Ambil ini. Kakek, aku jelas tidak bisa menerima uang ini. Ini adalah hasil seumur hidup. Kerja keras kakek. Selain itu, kakek masih perlu menggunakan uang ini untuk masa pensiun. Apa kau tidak akan bertanya? Berapa banyak uang di kartu ini? Kakek, berapapun uang yang ada di kartu ini, aku tidak bisa menerimanya. Uang yang ringan dan aku peroleh melalui usaha kami sendiri adalah satu-satunya uang milik kami. Milik kakek tetap milik kakek. Sangat bagus. Kalau begitu, biarkan ini menjadi hadiah pertunanganmu. Keluargaku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ayo ambil ini. Kakek, tahun-tahun belakangan ini, kakek telah sendirian di luar negeri, menahan kerinduan pada orang-orang terkasih, dan keterikatan pada kampung halaman kakek. Kakek akhirnya berhasil menabung uang ini. Tolong cepat simpanlah. Kau benar-benar tidak menginginkannya. Aku benar-benar tidak menginginkannya. Baiklah, kalau begitu. Ketika kau benar-benar membutuhkan uang, kau harus ingat bahwa kakek punya di sini. Itu sudah cukup. Terima kasih kakek. Baiklah, kalau begitu kakek akan pergi sekarang. Tunggu, tetap di sini dan makan. Aku bahkan merebus daging. Lain kali kakek pasti akan datang dan mencoba masakanmu. Kakek pergi sekarang. Kakek, aku akan mengantar kakek. Tidak perlu. Kau tetap sibuk. Kakek pergi. Hati-hati. Baiklah. Bauer. Kamu sudah kalah total. Sampai jumpa. Istri makanan enak apa yang kamu buat? Babi rebus kesukaan kakek. Aku akan mengambilkanmu semang. Nah, lihat. Lihat siapa yang kubawa untukmu. Ibu, kenapa ibu membawanya ke sini? Aku tahu orang miskin ini. Dia tidak mampu membayar uang mahar. Kenapa aku tidak bisa menikahimu dari tempat ini? Siapa bilang aku tidak mampu membayar mahar? Berhenti berpura-pura menjadi orang besar di sini. Aku tahu persis berapa nilaimu. Jika tempat kumuhmu ini bisa menghasilkan mahar 500.000, aku akan mencungkil kedua bola mataku dan membiarkanmu bermain dengannya. Tepat sekali. Putriku ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga terpandang. Bagaimana mungkin dia bisa menderita kesulitan di sini bersamamu? Nah, lihat. Xiaobao sendiri datang untuk menyambutmu ke rumahnya. Ibu, hentikan keributan ini. Aku baik-baik saja di sini. Ibu tidak perlu ikut campur. Lingkungan seperti ini. Rumah bobrok seperti ini. Nah, jangan kau benar-benar berpikir bahwa cinta saja sudah cukup untuk menopangmu. Mimpi saja. Seluruh keluarga kita mengandalkanmu. Jangan berani-beraninya kau merusak segalanya untukku. Itu benar. The film Shen was Shen, translated ikutlah denganku. and narrated by M Media. Tanah kita akan diakuisisi oleh grup Hu. Kita akan menerima lebih dari selusin apartemen. Setelah kamu menikah, kamu bisa menjadi nyonya tanah. Bukankah itu jauh lebih baik daripada tinggal di halaman yang bobrok ini? Tepat sekali. Shen Shen, ikutlah denganku. Apa yang kamu lakukan? Dasar orang miskin. Kamu berani mencoba merebut Shen Shen dariku. Biar ku beritahu. Aku akan memberitahu ayahku nanti. Dan dia akan memukulmu sampai mati. Pelan-pelan. Tanahmu akan diakuisisi oleh grup Hu. Ada apa-apakah kamu cemburu sekarang? Sayang sekali. Kamu terlihat cukup tampan. Tapi kamu tidak memiliki keberuntungan sepertiku. Pelan-pelan. Kamu sebentar lagi juga tidak akan memiliki keberuntungan ini. Aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata padamu. Shen Shen, kamu sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Mereka yang mau menikahiku bisa mengantre dari sini sampai ke gerbang utama. Aku bersedia menikahimu, murni karena menghormati ibu kita dan adik laki-laki kita. Jangan mencoba menyelamatkan muka mereka. Biarkan aku saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Shen Shen, tidakkah kamu ingin menjadi nyonya tanah? Kamu harus menjadi tuan tanah dulu. Ayah kita. Halo ayah. Apel.
Grup Hu tidak menginginkan tanah kita lagi. Bukankah ini proyek utama mereka? Siapa tahu, mereka bilang tidak akan merobohkannya jadi tidak akan. Nah, kita mungkin tidak akan tinggal di gedung bertingkat tinggi seumur hidup ini. Tidak. Ini kamu. Seharusnya buka, karena kamu kan. Mungkin. Surga pasti memandang rendah. Orang sepertimu mendapatkan kekuasaan. Aku bilang Xiaobao. Jika rumahmu tidak dirobohkan dan direlokasi, apakah kau masih mampu membayar uang mahar 300.000? Ibu, jika kita tidak direlokasi, kita tidak akan punya sepeser pun, Li Xiaobao. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau tidak enyah saja? Dan mau bagaimana kamu bisa memukul iparmu? Dasar anak ini, kamu terlalu pragmatis. Kurasa jika keluargamu tidak direlokasi, bukankah kau akan lebih miskin daripada keluargaku? Bagaimana mungkin aku masih menikahkan putriku denganmu? Sungguh lelucon. Pergi sana. Tidak. Baiklah. Kalian semua tunggu saja aku. Shen tunggu aku. Aku akan kembali. Kau. Kamu. Jangan sampai aku menangkapmu. Ini menjengkelkan. Ibu. Karena semuanya sudah sampai seperti ini, tolong kembali dulu. Hari ini kecuali si miskin ini memberiku mahar 500.000. Kalau tidak, kami harus membawamu kembali. Tepat sekali. Jika kau tidak bisa memberikan uang mahar, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Ibu, tolong jangan mempersulit dia lagi. Aku akan ikut denganmu saja. Sudah kubilang, dia hanya orang miskin. Ayo kak, kita pulang. Hei Xianshen. Xianshen. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya uang? Ming An. Setelah aku pergi, jaga ibu baik-baik. Hasilkan uang dengan rajin. Dan renovasi rumah ini. Agar ibu bisa hidup sedikit lebih nyaman. Nah, berhentilah membuang kata-kata padanya. Jika kau punya waktu untuk berlama-lama di sini, kita sebaiknya pulang dan membahasnya. Ya kak, Dari mana kita akan mendapatkan uang mahar? cepat pergi. Lepaskan istriku. Sudah kubilang orang miskin. Berhentilah pamer di sini. Jika kau punya waktu di sini, kau sebaiknya pergi. Pikirkan cara untuk menghasilkan uang. Jangan pikirkan hal-hal itu yang seharusnya tidak kamu miliki lagi. Itulah intinya. Aku paling membencimu, si miskin semacam ini. Kau tidak punya uang namun kau begitu lancang. Ayo kak, pulanglah bersama kami. Apakah kamu tahu siapa aku? Kau siapa? Siapa kamu? Jangan bilang kamu adalah orang yang bisa memerintah angin dan memanggil hujan. The film was Tuan translated muda keluarga and Hukan? narrated by M Media. Jangan berpikir hanya karena nama belakangmu Hu, kau bisa mengklaim hubungan dengan keluarga Hu. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatu mereka. Benar. Aku adalah tuan muda dari keluarga Hu. Sayang, berhentilah main-main. Tuan muda keluarga Hu. Sayang, berhentilah main-main. Aku akan kembali bersama mereka dulu. Mengenai uang itu, kita akan mencari solusinya nanti. Xianshen. Jika kamu bilang kamu adalah tuan muda keluarga Hu, maka 500.000 ini, bukankah itu sama saja dengan memberi seorang gembel 5 jiao? Tepat sekali. Serahkan 500.000 itu. Ming An. Kakek. Kakek, Kakek. Mengapa kakek ada di sini? Aku tahu kau sedang mengalami kesulitan. Jadi aku datang untuk melihat apakah aku bisa membantu dengan cara apapun. Tidak perlu kakek, aku bisa mengatasinya. Biarkan kakek yang menanganinya saja. cucumu sangat miskin. Uang apa yang mungkin kamu miliki? Ada 500.000 di kartu ini. Anggap saja ini sebagai pemberian tuan mahar tambahan untuk cucuku.
Di kartu ini, benar-benar ada uang. Ibu, kamu tidak boleh mengambil uang kakek. Itu uang yang didapatkan dengan keringat dan air mata setengah seumur hidup. Uang siapa yang tidak didapatkan melalui keringat dan darah? Aku beritahu kamu, di sini bersamaku. Uanglah yang berbicara. Nah, kita punya uang sekarang. Ayo pulang dan menikah. Baiklah, Tunggu sebentar. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu kan? Karena kamu sudah mengambil uang itu. Kita adalah orang asing mulai sekarang. Tanpa hubungan lebih lanjut. Kamu, bajingan tak tahu berterima kasih. Kurasa aku membesarkanmu dengan sia-sia. Nah, ayo pergi. ayo pergi Mama. Cucu perempuan, ada apa? Kakek. Uang pensiunmu. Aku pasti akan mengembalikannya kepadamu secepat mungkin. Anak bodoh. Selama kalian berdua baik-baik saja, kakek akan senang. Bing An, kakek terus mendesakmu untuk menikah. Bukan hanya untuk mengikuti prosedur. Tetapi, karena kakek berharap kamu bisa menemukan seorang gadis baik seperti Shen Shen. Kakek. Aku pikir beberapa hal harus diperjelas sekarang. Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Ini adalah waktu terbaik. The film was translated Meskipun and aku tidak tahu narrated apa by konsekuensinya. M. Media. Tapi, aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bagus. Keputusan apapun yang kamu buat, kakek mendukungmu. Xian Shen. Ada sesuatu yang perlu aku akui padamu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Sebenarnya aku. Peng Janjan. Peng Janjan, kami akhirnya tahu siapa sebenarnya suamimu ini. Xiao Mei Shanshan. Mengapa kalian berdua di sini lagi? Tentu saja kami datang untuk mengungkap identitas asli suamimu ini. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin kami mengungkapkan identitas aslimu? Baiklah, itu menyelamatkanku dari kesulitan mengatakannya sendiri. Silakan. Aku juga ingin tahu. Identitas asli cucuku. Sebenarnya apa itu? Jadi begitu. Apa maksudmu begitulah adanya? Berdasarkan penyelidikan kami, dia adalah penipu, ulung sepenuhnya. Hanya seorang penjual properti. Mengandalkan fakta bahwa dia agak mirip dengan ketua grup Hu, Lu Zunfei, jadi dia pergi keluar dan menipu orang di mana-mana. Entah sudah berapa banyak orang yang dia tipu menggunakan wajah ini. Dia bahkan membuat kami percaya sebelumnya bahwa dia benar-benar ketua grup Hu. Tepat sekali, aku sudah tahu. Bagaimana mungkin pembawa sial seperti Peng Janjan bisa menikahi tuan muda keluarga Hu? Kakek. Gelar resmi yang kakek berikan padaku cukup menyenangkan untuk didengar. Aku tidak tahu ini akan menyebabkan kesalahpahaman sebesar ini. Tidak apa-apa. Mungkin ini hal yang baik. Xiao Mei Shanshan, mereka hanya memiliki sedikit kemiripan satu sama lain itu saja. Berhentilah memfitnah orang baik di sini. Orang baik. Apakah dia melakukannya atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Benar sekali. Ingin hukum orang, bisa karang tuduhan. Mari kita kesampingkan fitnah dan pencemaran nama baikmu untuk sementara. Hanya mengakses informasi pribadi orang lain merupakan pelanggaran hukum dan kejahatan. Suamiku tidak melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Bagaimana kalau kita panggil polisi untuk menilai siapa yang benar? Berhenti berdebat. Jan. Sebenarnya kami datang ke sini hari ini untuk membicarakan kesepakatan dengannya. Kesepakatan macam apa? Dalam beberapa hari, akan ada acara tahunan. Jamuan apresiasi grup Ho. Acara ini selalu diselenggarakan oleh ketua lama
Khususnya untuk berterima kasih kepada anggota Dewan Perusahaan. Yu Zonfei ini selalu berada di luar negeri dan belum pernah datang ke perusahaan. Kami ingin suamimu membantu kami menyamar sebagai ketua HU dan menghadiri jamuan apresiasi tahun ini. Sama sekali tidak. Aku sama sekali tidak akan membiarkan suamiku melakukan hal ilegal dan kriminal seperti itu. Baiklah, maka kami akan mempublikasikan masalah suamimu menyamar sebagai ketua dan memecat pamanku dan pacar Shen. Mempublikasikannya. Dan kemudian kami akan memintanya di bawah untuk diinterogasi. Bagaimana menurutmu? Suamiku, kapan dia meniru ketua dan memecat pamanmu bersama pacarmu? Jangan berani-beraninya kamu menjebak orang tak bersalah di sini. Jika kamu punya masalah hadapi aku, siapa kamu sebenarnya Peng Janjan? Apa yang bisa kamu lakukan? Tepat sekali, kamu bahkan tidak pantas membersihkan toilet kami. Yang kami inginkan adalah wajahnya. Cukup. Berhentilah mempersulit Shen. Aku akan pergi. Tidak, sama sekali tidak. Tidak apa-apa. Katakan padaku. Manfaat apa yang ada? Pertama, kembalikan pamanku dan pacar Shen. Kejabatan resmi mereka. Kedua, grup Qinshan memiliki kontrak besar. Kamu harus menandatanganinya atas nama Hu Zonfei. Ketika saatnya tiba keuntungannya, kami akan memberimu 10%. Apakah itu baik-baik saja? 30%. Aku ingin 30%. Baiklah, 30%. Setuju. Bagaimanapun jika masalahnya berhasil, kita bagi keuntungannya. Jika masalahnya terbongkar, Lumingen akan menanggung tanggung jawabnya. Kami murni mendapat untung. Gembel, ambil uangnya dan beli beberapa pakaian yang layak agar kamu tidak membongkar permainan nanti. Baiklah. Kalian berdua, Bagaimana menurutmu tentang yang ini? Yang ini terlihat bagus. selamat datang. Song Fei teman sekelas Peng Shen. Fei Fei, Kalian saling kenal. kamu bekerja di sini. Aku bertanya-tanya siapa itu, Peng Janjan. Apa yang kamu lakukan di sini? Suamiku membawaku ke sini untuk membeli pakaian. Kalau begitu suamimu benar-benar terlalu percaya diri. Bisakah kamu membelinya? Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Mengingat situasi keuangan keluargamu. Kamu tidak pantas menginjakkan kaki di toko mewah seperti kami. Jadi kamu menilai orang berdasarkan penampilan. Suami, mari kita pergi saja. Kami akan pergi dulu. Ya, Tidak apa-apa. cepatlah kembali. Jangan mempermalukan diri kalian di sini. Bagaimana jika kami mampu membelinya? Peng Janjan, cepat bawa suamimu keluar dari sini. Jangan biarkan dia membuat tontonan di sini. Suami kita tidak perlu berdebat dengannya di sini. Aku menghargai niatmu. Jangan. Istri. Pakaian apapun di sini. Jika kamu suka coba saja. Aku akan membelinya. Sungguh katak yang menguap. Itu benar-benar sesumbar dengan keluargamu yang hancur. Bahkan jika kau menjual semua yang kau miliki, kau tidak akan bisa membeli sehelai pun. Baiklah istri. Jangan turun ke levelnya. Ayo pergi coba pakaiannya. Asisten penjualan. Ya, Gaun ini cukup indah. Tolong turunkan yang ini untukku. baiklah. Coba saja. Ayo dengarkan aku. Silakan lewat sini. Ayo. Dengarkan aku ayo. Kau suami Peng Janjan kan? Jangan kira aku tidak tahu. Kau hanya ingin mencobanya di toko kami, lalu pergi ke toko sebelah, pasar grosir untuk membeli barang tiruan berkualitas tinggi. Aku sudah terlalu sering melihat orang sepertimu, miskin dan mati-matian berpura-pura. Lalu, bagaimana jika kami mampu membelinya? Kau mampu membelinya. Jika kau mampu membelinya, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Baik, itu persis yang kutunggu kamu katakan. Suami, Istri.
Kamu sangat cantik. Secantik apapun itu bukan milikmu. Cepat lepas. Jika kau mengotorinya, kau tidak akan mampu membayar ganti ruginya. Kamu mau kemana? Aku harus melepasnya. Jika itu benar-benar ternoda, jual kita berdua pun tak mampu bayar. Tidak perlu. Gesek kartu. Kami akan beli yang ini. Bagaimana jika ini kartu kosong? Bagaimana jika Shanshan atau Xiaomei menggunakannya dan saldonya minus? Jangan khawatir istri. Semua gaun di toko ini. Aku beli semuanya. Pergi gesek kartunya. Apakah kau mencoba memberiku tontonan sampai akhir begitu? Baiklah, aku ingin lihat. Berapa banyak uang di kartu tak berguna milikmu ini? Lanjutkan. Bagaimana jika tidak ada uang di dalamnya? Tidak perlu cemas. Itu tidak mungkin. Ini adalah kartu hitam tertinggi. Jumlahnya kurang dari 10 di Yuncheng kami. Batas minimumnya adalah 100 juta. Apakah ini benar-benar kartumu? Apakah ada masalah? Aku akan menelpon polisi. Memanggil polisi. Kenapa? Orang kelas bawah sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki kartu hitam tertinggi ini? Hanya ada satu jawaban. Kau adalah pencuri. Terserah kamu. Aku akan mencari manajerku sekarang juga. The film was translated Apa yang sedang and terjadi? narrated by M Media. Apa kamu lupa? Xiaomei, pamannya, adalah direktur grup Ho. Sangat wajar memiliki kartu ini. Namun ketika dia memberiku kartu itu, sepertinya dia memberiku kartu yang salah. Mari kita lanjutkan sandiwara ini untuk saat ini. Pergi coba pakaian lain. Halo, biarkan istriku mencoba yang ini. Baiklah, Tuan. Ayo pergi coba lagi. Kamu sangat cantik. Coba jadilah penurut. Lanjutkan. Terima kasih atas masalahmu. Mari, Cepat dan pergi. silakan ikuti saya lewat sini. Manajer itu dia? Manajer, kau bahkan belum bertanya apa yang terjadi. Dan kau memukulku. Apakah kamu tahu siapa ini? Aku tahu, dia adalah suami dari teman sekelasku yang bodoh dan canggung, Peng Janjan. Dasar bajingan. Apakah kamu tahu siapa bos di balik toko ini? Adalah Grup Hu memangnya kenapa? orang ini. Adalah teman Tuan Muda Hu. Dari grup Hu. Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya... Saya minta maaf. Itu semua karena saya salah menilai orang. Tolong maafkan saya kali ini. Manajer. Melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu, bagaimana seharusnya ditangani? Kamu dipecat. Maafkan saya. Saya tahu saya salah. Saya pasti akan berubah lain kali. Jika sebuah karyawan grup Hu kita, seperti kamu menggunakan sikap sombong, sebagai standar ukuran, lalu, apakah grup Hu kita masih punya harapan? Atau, haruskah aku mungkin menyarankan kepada Tuan Muda Hu, untuk memberikan beberapa masukan? Ya. Tidak, tolong jangan. Orang tua di atas anak kecil di bawah. Seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini untuk mata pencaharian kami. Saya mohon ampuni saya. Jika aku ingat dengan benar barusan. Bukankah kamu mengatakan, bahwa jika aku membeli hanya satu barang, kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku? Itu... Tolong demi Janjan. Maafkan saya kali ini saja. Saya mohon. Sangat indah. Selama kamu tidak mengungkap hubunganku dengan Tuan Muda Hu, dan kamu melayani istriku dengan baik, aku akan memaafkanmu kali ini. Baiklah. Saya akan segera melayani Janjan. Lanjutkan. Istri aku di sini. Jan, kau terlihat benar-benar cantik dalam gaun malam ini. Ini praktis, dibuat khusus untukmu. Istri.
Kamu memukau. Coba beberapa lagi. Fei Fei. Hei Fei Fei. Fei Fei. Kamu baik-baik saja? Apa yang salah denganku, Jen? Jan, silakan coba sebanyak yang kau suka. Semua pakaian di toko kami. Selama kau menyukainya, kau bisa mengambil semuanya. Tepat sekali. Coba beberapa lagi. Baiklah. Toushen pacar Wen Sansan. Ketua Sun, Sun Yaoqing anggota Dewan Direksi Grup Ho. apakah menurutmu langkah kita akan berhasil? Apa yang perlu ditakutkan? Hu Zunfei menghabiskan sebagian besar tahun tinggal di luar negeri. Hampir tidak ada yang pernah bertemu dengannya. Selama kemampuan aktingnya sedikit lumayan, aku jamin itu akan sangat aman. Selain itu, Grup Qinshan ingin tanda tangan kontrak grup Hu segera. Bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa ketua ini palsu? Awalnya aku bahkan tertipu olehnya. Siapa sangka? Dia hanyalah palsu. Selama kita membiarkan dia menandatangani kontrak dengan Qinshan hari ini, maka dia akan berada di kapal yang sama dengan kita. Dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kita meskipun dia mencoba. Minumlah. Sayang, aku takut. Apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah mengatur orang-orang kita sendiri. Ayo semuanya, mari kita tenang sebentar. Orang kita sendiri. Old Wang adalah orangmu sendiri. Tepat sekali. Berkoordinasi dari dalam dan luar. Tidak perlu takut. Selanjutnya mari kita sambut Ketua Hu Zunfei, tuan muda ke atas panggung untuk berbicara. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Bagus. Bagus. Ayo pergi. Aku tidak menyangka kedua orang miskin ini, setelah berpakaian seperti ini, ternyata terlihat cukup pantas. Tepat sekali. Kenapa Peng Janjan terlihat seperti wanita bangsawan dan elegan? Halo semuanya. Aku adalah satu-satunya grup Ho. Pewaris Hu Zunfei. The film was translated and Waktu berlalu begitu narrated cepat. by Ini M. sekali Mia. lagi adalah acara tahunan. Resepsi Anggul ucapan terima kasih. Aku tidak sering tinggal di negara ini. Tapi, aku menyadari kontribusi yang telah kalian semua berikan kepada perusahaan. Mari. Kita semua angkat gelas kita. Untuk masa depan kita. Untuk masa depan kita. Untuk masa depan kita. Bagus. Bagus. Hebat. Hebat. Selanjutnya saya ingin secara resmi memperkenalkan istri saya. Nona Peng Xianshen. Tuan muda diam-diam menikah, tanpa suara. Berapa banyak nona muda dari keluarga terkemuka, pasti telah patah hati. Itu benar. Siapa yang tahu dari mana Peng Xianshan muncul? Ini benar-benar berkah dari leluhur. Kenaikan mendadak menjadi terkenal. Malam ini, silakan nikmati sepenuhnya. Oke, Baiklah. Senang bertemu kalian semua. Mari kita bekerja sama dengan erat. mari kita bekerja sama erat. Mari kita bekerja sama dengan erat.
Kedua orang itu cukup berani. Biarkan mereka menikmati sorotan sebentar lagi. Ya, Begitu rencana kita berhasil, kita akan segera menyingkirkan mereka. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Baiklah. Tepat sekali. Mereka tidak akan sombong lama-lama. baik. Minumlah. Siapa yang tidak akan sombong lama-lama? Saya sedang membicarakan faksi konservatif keluarga Hu. Begitu kita menandatangani kontrak dengan Qinshan, mereka tidak akan sombong lebih lama lagi. Ya, itu benar. Lalu, mengapa Anda tidak buru-buru menandatangani kontrak? Kami akan segera menanganinya. Sayang, bukankah kamu bilang kamu tidak akan melakukan hal ilegal apapun? Bagaimana mungkin menandatangani kontrak itu ilegal? Kamu sudah menyamar sebagai Hu Zunfei. Bukankah itu ilegal? Jangan khawatir istriku. Saya punya cara sendiri. Jangan khawatir. Bagaimana jika kita terbongkar? Bagaimana mungkin kita bisa terbongkar? Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Ketua Hu Ketua Li ada di sini. Ketua Hu. Halo. Ketua Li senang bertemu dengan Anda. Grup Qinshan kami selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda yang terhormat. Tetapi kami selalu dihalangi oleh faksi konservatif perusahaan Anda. Sekarang setelah Anda mengambil alih perusahaan, kami berharap dapat mencapai jangka panjang kerjasama yang stabil. Meskipun saya sudah lama berada di luar negeri, saya sudah grup Qinshan. Lama mendengar tentang. Saya berharap setelah kerjasama ini, kita dapat mencapai situasi yang saling menguntungkan. Ketua Li. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya. Baiklah. Menandatangani kontrak. Saya tidak menyangka penandatanganan ini berjalan begitu lancar. Tentu saja. Itu karena Anda memilih orang yang tepat. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Karena Ketua Li telah selesai menandatangani kontrak, nikmati makanan dan minumannya. Sayang. Caramu berpura-pura menjadi bos cukup meyakinkan. Xianshen. Apakah ada kemungkinan bahwa saya benar-benar adalah Ketua Hu? Berhentilah main-main. Hari ini mari kita jalankan saja peran kita dengan baik. Jangan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Oke. Saya mendengarkan istri saya. Hu Mingyan. Ada satu hal lagi. Ini tentang mengembalikan kedua orang ini ke posisi semula kan? Itu benar. Naiklah ke panggung sekarang. Selagi semua orang di perusahaan ada di sini, buatlah pengumuman. Bagaimanapun untuk masalah sekecil ini. Bahkan ketika Hu Zunfei yang asli kembali, dia tidak akan ambil pusing. Baiklah, Kalau begitu cepatlah naik ke sana. tunggu saya. Peng Janjan. Suamimu benar-benar penurut. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Aku memberitahumu, di depanku, jangan menjelek-jelekan suamiku. Untungnya istrinya tidak begitu patuh. Ini, jangan memperbesar masalah. Kalau tidak, Wu Mingyan tidak akan melakukan apapun lagi untuk kita. Ayo semuanya, mari kita tenang sebentar. Sebelumnya, Kepala Sumber Daya Manusia yang dipecat. Zhou Shen. Dan anggota Dewan. Sun Yaoqing. Saya memiliki pengumuman tambahan berikut untuk disampaikan. Kepala Sumber Daya Manusia Zhou Shen tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Apel, Dia tidak mungkin gila kan? Anggota Dewan Sun Yaoqing. Mengenai semua industri grup Hu. Dilarang secara permanen untuk memegang saham. apa yang kamu katakan? Paman, tolong jangan The marah film dulu. was translated and narrated Sekarang by terlepas M dari, Media. apakah dia
Asli atau tidak, wajahku wajah Sun Yao Kim. Telah benar-benar dipermalukan. Paman, apakah Paman lupa? Kontrak yang baru saja dia tanda tangani masih ada di tangan kita. Benar-benar, tepat sekali. Cepat pergi dan panggil Ketua Li. Bagaimana? Baru saja. Apakah Anda puas? Hu Mingyan, apa sebenarnya yang baru saja kamu lakukan? Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ayo pergi istriku. Jangan lupakan. Saya membayar uang untuk mempekerjakanmu. Kamu tidak bisa pergi tanpa izin saya. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya. Kau menyamar lalu menandatangani kontrak investasi bernilai ratusan juta. Jika saya menuntutmu atas penipuan kontrak, menurutmu berapa tahun kamu akan mendekam di penjara? Kamu yang membuatnya menandatangani kontrak itu. Siapa yang bisa membuktikannya? Tak paksa dia menandatangani. Tepat sekali. Tidak apa-apa. Kalau begitu silakan saja menuntut. Apakah kamu tidak takut? Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan kepada Anda? Bagaimana jika saya Ketua Grup Ho? Suami, kapan kamu akan? Sudah waktunya untuk membiarkan semua orang tahu kebenarannya. Dia masih berakting. Istriku, pergilah. Apa yang terjadi sekarang? Semuanya harap tenang. Halo semuanya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Saya adalah satu-satunya pewaris Grup Ho, Hu Sun Fei. Nama panggilan saya adalah Hu Ming'an. Saya baru saja kembali dari luar negeri untuk mewarisi aset perusahaan. Saya berharap semua orang beri banyak dukungan di masa depan. Oke, Baiklah, tidak masalah. tidak masalah. Ada apa ini? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ada apa ini? Saya tidak tahu. Jangan pedulikan mereka. Mereka tidak akan menimbulkan masalah lebih lama lagi. Masih berpura-pura. Seorang gelandangan berani menyamar sebagai Ketua Grup Hu. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya penipu seperti Mudi. Siang bolong dan di bawah tatapan semua orang. Secara terbuka memecat pacarku. Siapa yang memberimu keberanian? Tidak bisa diperbaiki. Lihat semuanya. Pakaian yang dikenakan gelandangan ini. Semuanya dibayar oleh sahabatku. Dia hanyalah pembohong yang mirip dengan Hu Zunfi. Apakah orang ini benar-benar pembohong? Xiao Mei Shan apapun yang terjadi, kalian tidak seharusnya bertingkah seperti ini. Kalian berdua gelandangan. Apakah kalian pantas berbicara denganku? Bawa ketua palsu ini, milikmu dan Enya. Tepat sekali. Apapun yang terjadi, dia adalah suamiku. Tolong hormati dia. Lihat. Jangan takut saya di sini. Halo semuanya, saya Peng Xianxian. Hari ini, saya ingin menyatakan cinta saya kepada suami saya, Hu Ming'an. Entah dia seorang ketua atau orang miskin dari daerah kumuh, dia akan selalu menjadi suami yang paling aku cintai. Hebat. Bagus. Keamanan. Apa yang terjadi? Usir orang-orang yang mengganggu ini. Keluar dari sini. Hu Ming'an berhenti berakting. Bukankah menyewa aktor-aktor ini membutuhkan biaya? Cepatlah kemasi barang-barangmu dan Enya. Tepat sekali. Seorang penipu seperti dia, hari ini adalah kehancurannya. Ketua Li dari Kenshan akan segera datang. Tunggu sampai tulisan tangan diverifikasi. Kontrak yang kamu tanda tangani atas nama Tuan Muda Hu sudah cukup bagimu untuk membusuk di penjara. Lihat siapa yang ada di sini. Mengapa ada di sini? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia dulu. Bagaimana dengan itu? Verifikasi tulisan tangan menunjukkan itu palsu kan? Itu pasti palsu.
Jika dia sendiri palsu, bagaimana mungkin tulisan tangannya asli? Masalahnya ada di sini. The film was translated Tulisan tangan pada and kontrak ini. narrated by M-Media. Dibandingkan dengan yang lain, yang ditandatangani oleh grup Who, benar-benar identik. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya sekarang? Tentu saja tidak, Mengapa Anda tidak percaya? karena dia. Saya sudah mengenalnya selama lebih dari 10 tahun. Gadis yang begitu biasa. Seorang gadis yang bahkan bodoh dan canggung. Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan keluarga kaya? Ada hal seperti itu? Pantas saja. Tepat sekali. Seorang gadis seperti Peng Zhenzhen. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menikah dengan keluarga kaya? Bahkan jika seseorang menikah dengan keluarga kaya, seharusnya wanita muda terhormat seperti kita, yang bisa. Benar. Biarkan aku memverifikasi identitas cucuku. Ini, bukankah itu ketua lama? Kakek. Kakek. Ketua lama. Anda akhirnya tiba. Penipu ini menyamar sebagai cucu Anda? Benar sekali. Cepat akhiri sandiwara ini. Kakek, kenapa kakek datang? Aku datang untuk Ming-an untuk memverifikasi identitasnya. Kakek jangan khawatir, tidak apa-apa. Apapun identitas Ming-an, aku mencintainya apa adanya. Selama itu, dia itu sudah cukup. Aku benar-benar tidak salah menilai orang. Benar-benar ketua lama. Ini nyata. Semuanya hari ini, aku secara resmi mengumumkan bahwa grup kita mendapatkan anggota baru. Dia adalah cucu menantuku, Peng Zhenzhen. Bagus. Sangat bagus. Ya, bagus. Itu Anda. Hu Ming-an ini. Mungkinkah dia Hu Zunfei? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak mengenali cucu kandungku sendiri? Balikan keadaan ini. Orang kaya memang tahu cara bermain. Apakah Anda benar-benar kakek Hu Ming'an? Ya. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Tapi, mengapa dia tinggal di daerah kumuh? Kalau begitu kamu harus bertanya padanya sendiri. Ketua Hu. Kalau begitu kontrak, yang baru saja kita tanda tangani, apakah masih berlaku? Tentu saja itu sah. Bukankah sudah saya katakan? Karena Anda memilih orang yang tepat. Terima kasih Ketua Hu. Jadi, kamu adalah ketua grup Hu? Hu Zunfei. Zhenzhen. Saya minta maaf. Jadi, kamu tinggal di daerah kumuh. Hanya untuk menguji, apakah aku Peng Zhenzhen adalah gadis yang matre. Saya minta maaf Zhenzhen. Jadi, ibumu yang menderita sakit. Adikmu yang manja dan keras kepala. Dan semua krediturmu. Kata-kata kasar. Dari saudara-saudaramu. Semuanya kamu atur untuk menguji aku Peng Zhenzhen. Zhenzhen. Saya benar-benar tahu saya salah. Jadi, apakah aku memenuhi syarat? Zhenzhen. Tolong beri saya kesempatan lagi ya. Maaf, aku lulus ujian itu. Tapi kamu gagal. Zhenzhen. Dengarkan penjelasan saya. Sejak hari itu, setelah pertemuan takdir kita, saya jatuh cinta pada Anda. Setelah ujian itu, saya menyadari bahwa Anda adalah gadis yang baik, pekerja keras, gadis polos. Zhenzhen. Setiap ujian terhadap Anda adalah penghujatan. Saya mohon pada Anda,
Tolong beri saya kesempatan lagi ya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Itu hanya untuk menguji aku Peng Xian, untuk melihat apakah aku gadis yang mati. Bukan seperti itu Jian Shen. Bukan seperti itu. Kakek. Maaf. Aku mungkin harus mengecewakanmu. Keluarga Ungu tidak akan mendapatkan anggota baru. Jian Shen. Ada apa? Anak bodoh, kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Kejar dia. Apa ini? Sekarang setelah masalah tujuku sudah terselesaikan, saatnya untuk menyelesaikan masalah internal dari grup Hu kita. Ketua lama Anda. Ketua tua. Saya sungguh tahu saya salah. Saya janji saya tidak akan pernah lagi menentang istri Tuan Muda Hu. Ya cepat akui kesalahanmu. Saya juga. Ketua tua, mohon maafkan saya. Liu Xiaomei Wen Shanshan. Kalian berdua sekarang dipecat. Selain itu semua orang yang terkait dengan kalian berdua tidak akan pernah dipekerjakan oleh grup Hu. Bawa mereka pergi. Lihat kekacauan yang telah kamu buat. Ketua lama, ketua tua. Saya berjasa pada grup Hua. Saya telah memberikan jasa. Ketua tua. Ini masalah yang menyangkut Ming An. Aku ingin tahu bagaimana hasilnya. Tuan tua jangan khawatir. Ketua itu seharusnya hampir bisa memenangkan Nyonya kembali. Dia pasti akan memenangkannya kembali. Jan sudah kembali. Jan. Nenek Li. Kamu tidak perlu berakting lagi. Semuanya sudah berakhir. Jan. Nenek Li. Sungguh tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang ditipu. Selain itu, Tuan Muda Hu itu adalah seseorang yang saya saksikan tumbuh sejak dia kecil. Dia pernah ditipu beberapa tahun lalu. The film Jadi was ketika menyangkut translated masalah hati, and narrated by M. dia Media. sangat sensitif. Dia kekurangan rasa aman. Jadi, kurangnya rasa aman yang dia miliki adalah alasan untuk menipuku. Jan, saya tidak bermaksud begitu. Jian Shen. Aku tahu kau akan kembali. Aku datang untuk mengambil akta nikah. Besok, kita akan bertemu di kantor urusan sipil. Senang sekali. Apa yang kamu lakukan? Untuk apa kau datang ke sini? Aku mencari Shenshen. Kenapa kau mencarinya? Aku dengar tentang perjamuan itu. Aku merasa Shenshen masih mencintaiku. Aku masih punya kesempatan. Tunggu sebentar. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Berpakaian putih. Cosplay San Mao. Kau adalah Mickey Mouse. Pergi. Aku tidak akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu melihat. Aku akan mencari. Pergi. Jangan bergerak. Apakah ini bermakna? Serius. Apa yang mereka lakukan? Bukan urusanmu. Shenshen, pergi. Shenshen. Lepaskan aku. Aku ingin bertemu Kak Minion. Kabar baik.
Benda apa ini? Mickey Mouse. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini jebakan madu? Aku memberitahumu. Hatiku hanya milik Shen Shen. Wanita biasa yang dipoles kosmetik murahan. Kamu benar-benar tidak bisa menarik perhatianku. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa wanita biasa? Aku berbicara tentang kamu. Ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Aku wanita biasa. Aku wanita biasa. Apa yang kamu lakukan? Katakan itu padaku lagi. Siapa wanita biasa? Apakah kamu tidak akan pernah berhenti? Aku bertanya padamu sekali lagi. Peng Janjan dan aku. Siapa yang lebih cantik? Aku bilang padamu. Pen Shen Shen, Apakah dia lebih menarik atau aku? tunggu sebentar. Perlahan. Kamu menggigit. Aku akan membiarkanmu menggigit. Ludahkan.